semoga fraksi-fraksi lain setuju adanya kita akan butuh pansus. Karena di dalam pansus nanti saya akan melibatkan LSM, saya akan melibatkan akademisi agar perjanjian ini terbuka untuk umum dan kemaslahatan untuk masyarakat Kota Bandung. Yaitu ketika di akhir masa jabatannya Bapak Sahrani Mataya, tanggal 7 Juli 2010 itu diterbitkanlah IU produksi yang diberikan kepada sepupu grup tadi, yang mana latar belakang terbitnya IU produksi tersebut itu berkaitan dengan ada prasyarat di sana. Setelah kemudian perusahaan dia melengkapi segala persyaratan diskresinya, maka kemudian ini menurut saya sesungguhnya Pak Sahrani itu mungkin pada waktu itu dia menolak tambang, lalu kemudian dengan adanya persyaratan itu dia nambahkanlah adendum namanya kompensasi, sehingga dengan harapan semoga ini tidak teramini oleh pihak perusahaan. Tapi faktanya kemudian itu teramini, dibuktikan dengan adanya penandatangan akta notaris di Banjarmasin di Jalan Sultan Adam, kalau tidak salah di Setiawan. Ini data yang kita dapat dari media. Sehingga akta notaris itu mengeluarkan, saya yakin dia sudah mulai kajian hukum, sehingga adendum itu menjadi bagian satu yang mengikat terkait dengan adanya izin tersebut. Sehingga manakala kemudian kompensasi ini tidak direalisasi oleh perusahaan, maka satu sisi itu batal demi hukum izin itu, karena dia bagian dari satu catatan adendum tadi. Nah, kemudian dalam perjalanannya, setelah terbitnya izin itu, masyarakat menanti kayak apa ini realisasi daripada kompensasi ini. Kemudian secara publik kita lihat bahwasanya jembatan salah satu menjadi poin kompensasi tersebut, karena di sana ada jembatan, kemudian ada power plant, ada pengolahan air bersih dan seterusnya. Dalam perjalanannya realisasi kemudian baru kita mulai dengar itu kemudian mau dibangun jembatan dari Tanjung Ayun ke Tarjun. Bahkan kemudian sempat diekspor terkait dengan peletakan batu pertama. Ada harapan di sana masyarakat itu. Namun kemudian ternyata ada kendala berkaitan dengan izin karena ada cagar alam di sana. Sehingga pasca itu kemudian tidak ada lagi kemudian penjara tentang jembatan tadi. Yang kemudian pada masa Irhamni perjanjian itu kemudian dirubah. Dari data media yang kita dapatkan itu dirubah. Tidak lagi kemudian poinnya jembatan, tetapi dialihkan menjadi infrastruktur lainnya. Kemudian dari sini kita ingin tahu ini landas selanjutnya, karena kemudian ini menyangkut publik, maka kita minta kepada anggota dewan yang terhormat dengan perusahaan atau dengan pemerintah daerah untuk membuka perubahan perjanjian tersebut. Sampai sekarang kemudian di akhir tahun kemarin ternyata tahu perusahaan sudah mulai menambah ini. Satu sisi mana kewajiban kompensasi yang tertuang dalam perjanjian tersebut? Ya, Sahrani Mataya dengan dia menerbitkan itu tidak ditambang karena adalah jantungnya ibu kotanya Kota Baru. Kemudian adanya izin itu menjadi pertaruhan masyarakat luar biasa. Saya jangan sampai adanya perusahaan tambang di Pulau Laut ini itu tidak ada dampak yang signifikan terhadap kemajuan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Baru. Yang pertama, PLTU 100 MW power plant untuk mendukung pabrik pengolahan biji besi. Ulun hadir di ngobrol Kakak Ulun pas
Bayang, menunjukkan kayaknya PKR-nya untuk barangnya nanggung pabrik dari itu. Pabrik itu fokus pendingin, lalu kalau digerakkan dengan power plant, ya power plant-nya. Nah kemudian pabrik pengolahan biji besi Big Iron, ya kan kapasitas produktif 0,5 juta ton per tahun. Nah ketiga pelabuhan laut kapasitas 30.000 ton di pulau laut dan pulau Seribu atau pulau Seribu ada dua. Nah keempat jembatan penyeberangan Kota Baru Kalimantan panjang kurang lebih 3.500 meter dapat direalisasikan secara nyata sesuai jadwal dan target yang ditentukan. Selanjutnya akan dituangkan dalam MOU antara Pemrakarsa dan pemerintah kabupaten melalui atau notas. Ulun bisik fotokopinya mengaran Abu Laos Banar mencari sampai hari ini berdapat. Ulun juga bisik surat dari Pak Irhami mengenai pernyataan bahwa pulau ini kurang dari 2000 km persegi karena pada waktu dijual oleh Hubungan Malhe bahwa Kota Baru termasuk pulau yang kalau di bawah 2000 kah itu kada kau ditambang. Ternyata ada surat, lagi-lagi tak hambur kemanakah suratnya itu ya, kalau nah sedangkan MOU yang kedua itu belum ulun dapatkan. Kita tidak bisa lagi bicara yang 2010 karena regulasi itu berubah setelah ditandatangani oleh pemerintah revisi MOU tadi 2014. Jadi yang berlaku itu adalah kita tidak bisa tarik ke belakang, itu yang harus kita pahami. Asalnya jembatan jadi berubah ke infrastruktur. Kita harus sepakat dulu pada hari ini karena yang kita pakai adalah MOU yang tahun 2014. Sampai sekarang dari yang mau ini pun ini tahun ini berakhir kalau dilihat mau saya karena saya baru membaca September nanti. Tapi dari perjanjian ini untuk kompensasi sampai sekarang kondisi 0%. Cuman siring laut saya hitungannya nggak tahu karena pelaksanaannya saya baru di sini. Nanti itu dinas biru yang tahu berapa, mungkin dari sibuk BPAKD nanti berapa itu yang masuk, cuman siring kemarin itu yang masuk, selainnya itu saya tidak tahu. Jadi ternyata sekarang kondisi dari orang Sedayo Group, manajemen dari Sebuko Group untuk tambang yang ada di Pulau Laut ini sekarang manajemennya diambil alih oleh Sedayo Group karena saham terbesar sekarang Sedayo Group daripada Sedayo Group. Ini harus dipahami ya. Harus dipahami ini, tapi ini tidak menggugurkan mau kita ini karena tadi kita kembali berkait izin yang diberikan oleh daerah siapapun manajemennya, tapi kewajibannya tetap karena berkaitan izin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, coba hari ini kita rumuskan pasal 5 kaya. Kompensasi yang diberikan oleh PT Silo adalah jembatan dengan total nilai khusus jembatan ya, khusus jembatan itu nilainya 700 miliar. Saya juga tidak tahu ada kompensasi lain mungkin di dalam MOU Pak Sarani itu selain daripada jembatan. Pada tahun 2014 kita pemerintah daerah melalui Bapeda dapat informasi dari pemerintah pusat bahwa jembatan diambil alih oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kalau ini diambil alih oleh pemerintah pusat dan provinsi, berarti kenyamanan dong PT Silo. Kalau duitnya kada kita alihkan, Sebuko, kenyamanan hilang itu kompensasi jembatan karena jembatan akan dibangun oleh pemerintah pusat. Kebetulan saya waktu itu kepala BPKD. Jadi karena terkait dengan aset saya hadir terus di rapat itu. PT Sebuko Group diwakili oleh dua petinggi utamanya pada saat itu, Pak Effendi Tios langsung dan Pak Henry. Yang lebih banyak berdebat dengan kita adalah Pak Henry. Nah, tidak mudah juga untuk mendapatkan MOU ini karena Sebuko Group orientasinya ke jembatan. Jadi banyak dialog pada saat itu, banyak perdebatan, bahkan sampai larut malam kita bahas di ruangan Pak Sekda, kemudian bergeser ke kediaman Pak Bupati untuk meloloskan 700
miliar ini tetap menjadi bagian pembangunan Kota Baru. Sampai hari ini yang saya tahu cuman kita dapat sharing laut seperempat dari sharing laut yang nilainya sudah ada di BPKAD penyerahan asetnya oleh Sebuku Group. Saya juga termasuk yang kecewa karena alasannya waktu itu Sebuku tidak beroperasi lagi, sehingga dihentikan untuk pembangunan itu. Terbengkalai rela sharing laut, lalu kita minta audit karena kita harus lanjutkan itu. Untuk dengan APBD kita tidak berani lanjutkan sebelum ada pisah batas. Berapa sih yang sudah dibiayai oleh Silo, berapa yang harus didanai oleh pemerintah daerah. Kemudian dilakukan audit dan hasilnya sudah ada, nilainya ada di BPKAD. Jadi nilainya dimasukkan di BPKAD. Karena dari poin sini sangat jelas sekali, kita cuma diperlukan untuk DRD dan RAB. RAB sangat banyak, rumah sakit punya DRD, jalan punya DRD, drainase punya DRD, Tembung, PDAM punya DRD, Poltek punya DRD. Sangat simpel sekali sebenarnya, tapi tidak ada action dari sini kita. Jadi saya harapkan pertemuan berikutnya kesepakatan perpanjangan MOU ini dengan poin-poin yang sudah ada kita miliki saja. Kalau poin di sini cuma DRD dan RAP, kayaknya fokus pembangunan rumah sakit selesai, saya katakan. Fokus kesehatan selesai sekali. Pendidikan selesai. Jadi yang saya harapkan poinnya adalah perpanjang dulu sebelum September ini berakhir. Terima kasih. Yang saya akan pertanyakan satu, membaca ini perjanjian akan selesai di bulan September 2020. Jangka waktunya cuma 6 tahun. Artinya apa? Kita perlu perpanjang perjanjian ini. Sedang setelah disampaikan tadi, komposisi komisaris, direktur sudah berubah. Dan saya tahu juga Pak Effendi Tios cuma memiliki saham 10%. 20%. Artinya perpanjangan ini harus ada dari legislatur. Maka dengan itu, jangan sampai, saya masih ingat dengan janji dilantiknya saya di atas Al-Quran. Ini untuk kemaslahatan masyarakat Kota Baru. Ini sangat krusial. Maka dari itu kami mengusulkan, sekaligus saya sebagai ketua fraksi PAN, kita akan mengusulkan dan mengagendakan, kita akan bentuk pansus. Karena apa? Jangan sampai eksekutif lelet terus, sedangkan waktu 6 bulan bergulir. Maka dari itu kami fraksi PAN, semoga fraksi-fraksi lain setuju adanya kita akan bentuk pansus. Karena di dalam pansus nanti saya akan melibatkan LSM, saya akan melibatkan akademisi agar perjanjian ini terbuka untuk umum dan kemaslahatan untuk masyarakat Kota Baru. Jadi gambaran saya adalah, gambaran kami simpel aja, pemerintah daerah membuat perencanaan secepatnya, kemudian disampaikan ke Sebuku Group untuk dilaksanakan. Kita tidak usah pakai kapan dilaksanakan, karena hari ini itu harus dilaksanakan memang. Satu itu. Yang kedua, jangan lupa juga bahwa ini kesepakatan harus diperpanjang, itu sepakat. Bisa tidak pihak perusahaan juga berkomitmen sebelum loading pertama itu adalah gambarnya sedikit bahwa itu dilaksanakan sebelum loading pertama. Kita tidak tahu loading pertamanya kapan, tapi minimal Pak Ketua bisa mengundang top manajemen menyatakan sebelum loading pertama, ayo kita perjanjian ini kita teruskan nih. Yang katanya di perjanjian itu ada kalau usaha tambang tidak produktif maka tidak bisa dilaksanakan. Ini kan sudah mulai menggaruk nih. Kalau tadi Pak Yohan bilang sudah Februari sudah mulai menambah, kemudian saya tidak tahu apakah Maret atau April ini sudah loading perdana. Harusnya sebelum loading pertama itu dilaksanakan perjanjian ini. Di mana sebenarnya MOU ini bukan baru hari ini. Ini sudah disepakati dari 2010. Kemudian ada perubahan di 2014.
tadi ada beberapa hal yang disampaikan di dalam RDP tadi. Salah satunya MOU 2014 ini adalah pengalihan anggaran yang semula dianggarkan untuk jembatan ini berubah kepada infrastruktur lainnya. Nah, jadi hari ini kita sebenarnya menagih kembali komitmen perusahaan Sebuku Group terkait kegiatan pertambangan yang ada di Pulau Laut, dan hari ini terjawab jelas. Mereka komitmen untuk melaksanakan apa yang tertuang di dalam MOU yang telah disepakati pada tahun 2014 ke 2020. Nah, hari ini yang harus kita laksanakan di pemerintah daerah tentunya, karena MOU tersebut menyebutkan berbatas tahun masa berlaku. Jadi per September 2020 ini MOU tersebut akan berakhir. Nah, inilah yang harus kita sesegeranya kita kejar untuk lakukan perpanjangan, di mana mereka sudah komitmen untuk pelaksanaan ini. Setelah nanti pada penandatanganan MOU selanjutnya, tinggal kita menghitung berapa tahun komitmen mereka untuk menyelesaikan MOU ini. Itu nanti akan tertuang juga di dalam MOU yang akan ditandatangani pada perpanjangan MOU yang akan datang. Nah, makanya tadi kita minta Pak Sekda untuk segeranya membuat revisi ini, sehingga nanti pada saat pertemuan berikut ini sudah tertuang semua. Nah, terkait nanti infrastruktur yang berbentuk program pembangunan yang kita ajukan, ini tentunya juga kita akan duduk bersama. Pemerintah daerah akan mengajukan ke DPR, DPR akan membahas yang mana-mana yang akan kita setujui per tiap tahunnya yang sifatnya urgensi yang harus diselesaikan. Terutama di Kota Baru pada hari ini terkait air bersih, kemudian infrastruktur jalan, rumah sakit, pendidikan, dan bangunan-bangunan keagamaan pun perlu juga kita perhatikan. Dan perlu diingat, Kota Baru itu hanya bukan pulau laut yang perlu kita ingat. Kota Baru ini adalah 22 kecamatan yang ada di daratan Kalimantan, juga 12 kecamatan yang paling luas. Sisanya ada di kepulauan. Salah satunya Pulau Laut, ada beberapa kecamatan, kemudian juga di kepulauan. Mereka juga harus mempunyai persamaan nanti dalam pembangunan, tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, itu harapan saya tentu. Apa yang sudah kompensasi dari Sebuku Group yang jelas adalah pembangunan Siring yang tidak seluruhnya ya, jadi Siring itu tidak seluruhnya dibangun, kompensasinya ada sebagian. Kemarin itu akan kita buka berapa nanti nilai yang sudah dihibahkan, karena semua bangunan yang kompensasi dikucurkan oleh Sebuku Group itu harus dihibahkan daerah sebagai pencatatan aset. Ya, karena harus dicatat sekarang siapapun yang berupa hibah ke pemerintah daerah itu harus dicatat dalam aset. Ini kita lihat, maka kita lihat dulu nanti berapa nilainya. Nah, yang sudah mereka kompensasi sudah mereka laksanakan. Nah, nanti dari jumlah 700 miliar itu kita kurangkan berapa lagi sisanya. Nanti dalam merevisi MOU yang ada. Sampaikan bahwa manajemen kami menyampaikan via WA, kami manajemen tetap komit untuk menjalankan yang 700 miliar tadi, dan sudah dijelaskan oleh Pak Sekda bagaimana itemnya nanti dan apa yang sudah diberikan. Ya, tinggal kita melanjutkan sisanya, dan mekanismenya akan diatur oleh pemerintah daerah dan DPR. Perusahaan nanti juga akan diundang, ya mudah-mudahan nanti pertemuan berikut bisa lebih detail dan bisa kita selesaikan. Kalau loading kita belum bisa pastikan, Pak, tapi yang jelas kita sedang menunggu kapal, dan semua juga akan kelihatan kalau kami sudah melakukan loading. Kita tidak terikat dengan loading dan komitmen itu, karena kita sudah berkomitmen bahwa akan kita teruskan. Jadi jangan ada komitmen jalan, loading jalan.